Sahabatku memberiku gaun pengantin Cina seharga 10 juta. Tapi aku memberikannya kepada nenek Wu yang menderita Alzheimer. Karena di kehidupan sebelumnya, setelah aku menikah dengan gaun yang diberikan sahabatku, kulit sahabatku yang biasanya penuh jerawat menjadi sangat halus. Dan kanker payudara yang didiagnosisnya sembuh tanpa dirawat inap. Sementara aku, yang selalu memiliki kulit bagus, mulai berjerawat. Bahkan, saat pemeriksaan kesehatan, aku didiagnosis menderita kanker payudara stadium akhir. Akhirnya aku meninggal. Saat aku membuka mata lagi, aku kembali ke hari sahabatku memberiku gaun Xiuhe. Leng Yu, kau suka gaya Cina yang romantis, kan? Aku sengaja memesankan gaun Xiuhe ini untukmu. Aku cukup baik padamu, kan? Aku tersadar. Aku menatap mata Zhang Lingsu yang tajam seperti salju. Lalu aku melihat gaun Xiuhe merah yang terbungkus kain hitam di atas meja. Benang emas yang melingkar di atasnya tampak sedikit menyeramkan. Di kehidupan sebelumnya, hidupku hancur karena gaun Xiuhe ini. Aku mengepalkan tanganku. Aku menarik napas dalam-dalam untuk menekan kebencian yang meluap di hatiku. Zhang Lingsu melihatku lama tak bicara. Dia pikir aku tidak menyukai hadiahnya. Jadi dia berkata dengan sedikit sedih. Leng Yu, apakah kau merasa ini terlalu murah? Dan tidak pantas untukmu? Ini adalah hadiah terbaik yang bisa kuberikan. Sebelum aku sempat bicara, Chen Ziye, yang duduk di sampingku, segera berdiri untuk menghiburnya. Xiao Sui, jangan berpikir macam-macam. Hadiahmu sangat bagus. Setelah itu, Chen Ziye berkata kepadaku dengan nada tidak senang. Leng Yu, Xiao Sui adalah sahabatmu. Jangan terlalu materialistis. Melihat mereka berdua mesra, aku hampir tertawa karena kesal. Satu adalah pria yang akan menjadi suamiku, dan yang lainnya adalah sahabatku. Mereka benar-benar pamer kemesraan di depanku. Itu membuatku merasa jijik. Aku mengatur ulang pikiranku, dan berjalan ke sisi Zhang Lingsu, membujuknya dengan lembut. Aku sangat suka hadiah dari Xiao Sui. Zhang Lingsu akhirnya tersenyum puas. Lalu dia mengajukan permintaan yang sama seperti di kehidupan sebelumnya. Leng Yu, bisakah kau memakainya sepanjang upacara pernikahan besok? Aku sangat berharap sahabatku bisa melangkah ke pernikahan dengan restuku. Karena pernikahanku bergaya barat, Zhang Lingsu takut aku tidak setuju. Jadi dia melirik Chen Ziye untuk meminta bantuan. Begitu Chen Ziye hendak berbicara, aku langsung berkata, tentu saja bisa. Ini adalah pemberian Xiao Sui. Besok aku pasti akan memakainya. Mendengar jawabanku yang tanpa ragu, mereka berdua awalnya sedikit bingung. Tapi segera mereka tidak menganggapnya serius. Setelah tujuannya tercapai, Zhang Lingsu pun pergi. Begitu dia pergi, Chen Ziye juga mencari alasan untuk keluar. Setelah mereka berdua pergi, aku duduk di sofa, dengan saksama menelusuri awal mula kesialanku di kehidupan sebelumnya. Pertama, aku memakai sarung tangan dan membalik baju ini. Luar dan dalam, aku tidak menemukan apapun yang berhubungan denganku di baju ini. Dengan begitu, masalahnya hanya ada pada baju itu sendiri. Gaun pengantin Xiuhe pemberian Zhang Lingsu hanya kupakai sekali di hari pernikahan. Ini berarti syarat pertukaran nyawa adalah aku harus memakai baju ini. Dan di kehidupan sebelumnya, sejak tubuhku mulai terasa aneh, hingga kematianku hanya 1,5 bulan. Sepertinya kutukan pada baju ini cukup kuat, sehingga efeknya begitu cepat. Terbayang Zhang Lingsu di kehidupan sebelumnya, dengan bangga, memperoleh wajah cantik dan tubuh sehat. Dariku, mataku berputar, lalu aku tersenyum. Zhang Lingsu, karena kau sangat suka bertukar nyawa, kali ini aku akan membiarkanmu bertukar sepuasnya. 2 jam kemudian, asistenku mengirimkan barangnya. Melihat 2 gaun Xiuhe yang identik, aku sangat puas. Aku menyimpan gaun Xiuhe yang baru kubeli, lalu mengambil gaun pemberian Zhang Lingsu dan mengemasnya untuk dibawa keluar. Setelah semua urusan selesai, akhirnya aku bisa tidur nyenyak. Di pernikahan, seperti yang diinginkan Zhang Lingsu, aku memakai gaun Xiuhe dan menjalani semua prosesi pernikahan. Zhang Lingsu tentu saja sangat puas. Dia bahkan lebih bahagia daripada aku. Orang yang tidak tahu akan mengira dia memenangkan lotre. Hanya aku yang tahu, aku memang membelikannya tiket lotre. Hanya saja aku tidak tahu saat pengumuman nanti, apakah dia masih bisa tertawa sebahagia ini. Keesokan harinya setelah pernikahan, aku dan Chen Ziye mendaftarkan pernikahan kami, dan menyerahkan seluruh perusahaan kepadanya untuk dikelola. Orang tuaku meninggal karena kecelakaan mobil beberapa tahun lalu, dan hanya aku sendiri yang mengurus perusahaan besar ini. Setelah Chen Ziye bersamaku, dia mengganti jurusannya menjadi manajemen keuangan. Dia bilang ingin membantuku mengelola perusahaan. Zhang Lingsu juga sering menghasutku, dan menyuruhku menyerahkan perusahaan kepada Chen Ziye. Dia sering berkata, setelah kau menyerahkan perusahaan kepada Chen Ziye, kita bisa bepergian kemanapun tanpa khawatir. Chen Ziye sangat hebat, dengan dia yang mengurus perusahaan. Kau hanya perlu menjadi istri kaya, karena mereka berdua begitu bernafsu untuk mengambil semua milikku. Tentu saja aku harus memasang jebakan, dan sekaligus memuluskan jalan mereka. Aku menghubungi detektif swasta, dan memintanya menyelidiki semua perbuatan Zhang Lingsu dan Chen Ziye. Aku baru saja menutup telepon, ketika Zhang Lingsu membuka pintu rumahku dan masuk.
Dia mengenakan gaun channel haute couture, menenteng tas seharga 500 juta, dan memakai sepatu hak tinggi 10 cm. Sangat berbeda dengan penampilannya yang biasa dengan sepatu kanvas dan celana jeans. Melihat ekspresiku yang sedikit terkejut dan bingung, Zhang Lingsu langsung duduk di sofa di sampingku, dan berkata dengan angkuh, "Leng Yue, aku punya pacar sekarang. Sengaja datang untuk memberitahumu. Semua yang kupakai ini dibelikan oleh pacarku. Aku tahu betul siapa yang disebutnya pacar. Tapi aku tetap berpura-pura penasaran dan bertanya, wah, siapa orang hebat itu? Kenalkan aku dengannya kapan-kapan." Zhang Lingsue tampak sangat bangga. "Jangan terburu-buru, nanti kalau sudah waktunya, aku akan mengenalkanmu dengannya." Aku tersenyum dan mengiyakan, lalu aku hanya diam melihatnya pamer. Keluarga Zhang Lingsue miskin, orang tuanya lebih menyayangi anak laki-laki. Dia selalu kekurangan uang untuk mendandani dirinya. Setelah berteman baik denganku, kekagumannya padaku perlahan berubah menjadi iri hati. Sekarang setelah dia memakai barang-barang mewah, dia pasti ingin pamer di depanku. Aku meliriknya sekilas, baru kusadari jerawat di wajahnya jauh berkurang. Kulitnya yang dulu berlubang sekarang menjadi halus. Tapi kalau diperhatikan lebih seksama, mulai muncul kerutan di sekitar mata dan mulutnya. Aku sengaja menggodanya. "Lingsue, kulitmu tiba-tiba jadi bagus sekali. Pakai produk apa? Rekomendasikan dong." Mendengar pujianku, Zhang Lingsue semakin bangga. Ini berkat keberuntungan. Tidak ada produk khusus. Dia berhenti sejenak, lalu menatap dahiku dengan tatapan penuh arti. Dia melanjutkan, "Justru kamu, dahinya mulai berjerawat. Hati-hati kalau tidak dirawat, nanti suamimu selingkuh." Menurutku, pria mana yang tidak suka wanita cantik? Saya menyentuh beberapa jerawat kecil yang muncul di dahi saya. Berpura-pura tidak menyadari nada sindiran dalam ucapannya. Saya bahkan berpura-pura meminta saran darinya. Zhang Sue terus berbicara panjang lebar kepada saya. Baru ketika ponselnya berbunyi dia berniat pergi. Pacar saya akan membawa saya makan malam Michelin. Sebelum menutup pintu, dia melihat saya. Saya tidak melewatkan sedikit rasa meremehkan di matanya. Tepat saat itu, Chen Ziye mengirimi saya pesan. "Sayang, malam ini saya harus bertemu klien. Jadi saya tidak bisa pulang makan malam denganmu." Setengah jam kemudian, Zhang Lingsue memposting di media sosial. Dia bahkan mengingatkan saya untuk melihatnya. Pacar menyewa tempat makan. Sudut kanan bawah foto menunjukkan tangan seorang pria. Jam tangan di pergelangan tangannya langsung saya kenali. Itu adalah Rolex yang saya belikan untuk Chen Ziye. Saya memberikan suka pada postingannya. Berpura-pura tidak tahu apa-apa, membiarkan Zhang Lingsue berpikir saya bodoh. Dan dia bisa terus membodohi saya. Beberapa hari berikutnya, Zhang Lingsue terus-menerus memamerkan kekayaannya di media sosial. Tas Hermes, gaun musim terbaru Chanel, gelang, kalung, dan sebagainya. Dia bahkan tidak lupa mengirimi saya pesan pribadi. "Leng Yue, tas kita samaan loh. Leng Yue, pacarku membelikan gelang favoritmu itu untukku. Kita kan sahabat, nanti ku pinjami deh." Pacarku bilang mau memanjakanku seperti putri kecil. Dia sangat mencintaiku. Tidak hanya itu, Zhang Lingsue juga mengunggah banyak foto selfie. Foto yang paling banyak disukai adalah fotonya bersama sertifikat rumah. Dengan caption mencintai seseorang seperti merawat bunga. "Aku adalah contoh terbaiknya." Namun, Zhang Lingsue tidak lama berbangga diri. 3 hari kemudian, dia menelepon video aku. Saat aku menjawab, tatapannya langsung tertuju pada wajahku. Seolah ingin membuat lubang di wajahku. Aku juga melihat wajah Zhang Lingsue. Kulitnya yang beberapa hari lalu masih halus, sekarang muncul banyak kerutan. Otot-otot di wajahnya kendur, terlihat beberapa tahun lebih tua. Aku berpura-pura bingung dan bertanya, "Xiao Sui, kenapa kau terus menatapku? Dan ada apa dengan wajahmu?" Mendengar pertanyaanku, Zhang Lingsue tersadar. Tatapannya beralih dari wajahku. Dia menyadari aku juga sedang menatapnya. Dia buru-buru menutupi pipinya dengan rambutnya. Katanya menghindar, "Tidak apa-apa, aku hanya ingin melihat kabarmu. Kamu harus rajin merawat kulit ya. Jangan begadang." Aduh, lihat ingatanku ini. Aku memang lalai akhir-akhir ini. Kata-kataku untuk sementara meredakan kecurigaan dan kewaspadaan Zhang Lingsue. Tapi tatapannya masih tertuju pada wajahku. Mondar-mandir. Jerawat di dahiku akibat gangguan hormon belum sembuh. Zhang Lingsue menatapnya cukup lama sebelum akhirnya menutup telepon. Aku pikir Zhang Lingsue akan terus bertingkah bodoh. Tanpa disangka, seminggu kemudian, dia mencegatku di depan apartemenku. Hanya saja, kali ini, ada juga Chen Ziye yang berpura-pura baru saja bertemu dengannya. Zhang Lingsue sedikit membungkuk, dan memakai masker. Saat melihatku, dia tetap melihat wajahku terlebih dahulu. Sayangnya, jerawatku sudah hilang. Kembali halus dan putih seperti sebelumnya. Dan yang kondisinya semakin memburuk, hanyalah dirinya sendiri. Zhang Lingsue membelalakkan matanya, seolah tidak percaya. "Leng Yue, apa yang kau lakukan akhir-akhir ini? Atau kau sakit?" Aku menggelengkan kepala. Aku baik-baik saja." Pertanyaan macam apa itu? Kali ini, Zhang Lingsue sedikit kehilangan kendali. Dia mengamatiku dari atas ke bawah. Bergumam pelan, "Tidak mungkin, kok kamu nggak berubah sama sekali?" Chen Ziye juga sudah bertanya beberapa kali.
Apakah aku merasa kurang sehat akhir-akhir ini? Aku tetap menggeleng, padahal dalam hati aku tertawa terbahak-bahak. Tiba-tiba, masker Zhang Lingsu tertiup angin. Sekarang aku bisa melihat dengan jelas wajahnya yang seperti kulit kayu tua, penuh kerutan dan bintik-bintik penuaan. Chen Ziye yang berada di sampingku juga tercengang. Saking terkejutnya, dia tak bisa berkata-kata. Kebetulan saat itu, Nenek Wu yang berusia 80 tahun dan pikun, yang tinggal di lantai 1, berlari melewati kami, mengenakan gaun pengantin Xiuhe berwarna merah. Sambil bergumam, aku akan menikah, aku akan menikah. Wajah Zhang Lingsu terlihat kaget. Matanya hampir melotot keluar. Gaun Xiuhe yang kuberikan, kenapa dia yang pakai? Melihat Zhang Lingsu panik, aku berpura-pura tak tahu apa-apa. Dia Nenek Wu, tetanggaku di lantai bawah. Aku kasihan padanya, jadi aku ingin dia merasakan sedikit kebahagiaan. Makanya aku berikan gaun itu padanya. Zhang Lingsu akhirnya mengerti. Penuaan cepatnya disebabkan oleh Nenek Wu. Dia marah besar, dan memakiku. Gaun itu hanya boleh kamu pakai. Memberikannya kepada orang lain akan mencelakaiku. Ambil kembali gaun itu. Aku berpura-pura bingung dan bertanya, Lingsu, apa maksudmu? Apakah gaun ini punya rahasia? Lalu aku menatap Chen Ziye. Sayang, kamu tahu apa maksud Lingsu? Melihat aku mulai curiga, Zhang Lingsu menyadari bahwa dia telah keceplosan. Chen Ziye, yang kutatap, melotot padanya. Zhang Lingsu segera melunak. Ah, maksudku, hadiah yang kuberikan, kamu berikan kepada orang lain. Itu membuatku sedih. Chen Ziye segera menimpali. Itulah maksud Lingsu. Sayang, jangan berpikir macam-macam. Ekspresiku melunak. Di depan Zhang Lingsu, aku bersandar manja di pelukan Chen Ziye. Zhang Lingsu tampak kesal. Pada saat yang sama, nenek kedua yang pikun tiba-tiba buang air kecil dan besar di celana. Dan yang juga buang air kecil dan besar di celana adalah Zhang Lingsu. Celana Zhang Lingsu langsung basah. Zhang Lingsu membelalakan matanya, bergumam dan gemetar. Bagaimana bisa begini? Bagaimana bisa? Aku mengomporinya. Lingsu, kamu bau sekali. Bagaimana bisa kamu buang air kecil dan besar di sini? Semua orang melihatmu. Malu sekali. Aku berhenti sejenak, menutup hidungku, dan menatap Chen Ziye. Sayang, ayo kita pulang. Bau kotoran Xiao Sui sangat menyengat. Zhang Lingsui tersadar, tapi dia hanya bisa berdiri mematung. Tak tahu harus berbuat apa. Matanya memohon bantuan pada Chen Ziye. Sayangnya, Chen Ziye mengerutkan keningnya. Dengan jijik, dia menyipitkan matanya menatapnya. Xiao Sui, astaga, memalukan sekali. Ayo pulang. Setelah mengatakan itu, Chen Ziye menggandeng tanganku dan naik ke atas, meninggalkan Zhang Lingsui yang hancur. Sampai di rumah, ponsel Chen Ziye terus berdering. Dia melirikku dengan gugup, mengatakan itu telepon iseng. Aku tersenyum dan mengiyakan. Lalu aku menarik Chen Ziye untuk duduk di sofa. Aku mulai membujuk Chen Ziye. Sayang, apa Xiao Sui sakit? Menakutkan sekali. Aku ingat, aku pernah menemani Xiao Sui periksa kesehatan. Sepertinya dia menderita kanker payudara. Aku menghela nafas. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi esok hari. Begini saja, belikan aku asuransi jiwa. Seandainya terjadi sesuatu padaku, kamu bisa melanjutkan hidup. Begitu mendengar tentang asuransi untukku, dengan dia sebagai penerima manfaatnya, mata Chen Ziye langsung berbinar. Beli, istriku harus terlindungi. Dia langsung setuju. Aku segera menghubungi asistenku. Aku memilih asuransi dengan nilai pertanggungan yang sangat besar. Chen Ziye sebenarnya ingin membaca detail polisnya, tapi aku membujuknya. Saat melihatnya menandatangani, aku merasa puas dalam hati. Si bodoh Chen Ziye ini pasti berharap aku cepat mati, agar dia bisa dapat uangnya. Sayangnya, orang yang akan mendapatkan uang itu nanti adalah aku, Jiang Lengyu. Setelah menandatangani, Chen Ziye tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Dia bersenandung kecil sambil masuk ke kamar mandi. Saat itu juga, aku menerima email penting. Aku masuk ke ruang kerja, dan melihat serangkaian pesan di komputer. Punggungku terasa dingin. Ternyata Zhang Lingsui dan Chen Ziye berasal dari panti asuhan yang sama. Mereka juga pernah berpacaran. Aku dan Zhang Lingsui berteman baik saat kuliah. Tahun kedua, dia pernah dibully, dan aku membantunya. Sejak saat itu, dia selalu menempel padaku. Aku ingat hari saat kami resmi berteman. Orang-orang yang pernah membulinya mengejekku. Mereka bilang, Jiang Lengyu, cepat atau lambat kau akan dihancurkan oleh Zhang Lingsui, wanita jalang munafik itu. Sayangnya, saat itu aku tidak menganggapnya serius. Sejak saat itu, aku dan Zhang Lingsui menjadi tak terpisahkan. Chen Ziye bahkan mengejarku dengan gila-gilaan. Kemudian, karena hasutan Zhang Lingsui, aku dan Chen Ziye resmi berpacaran. Mengingat semua yang telah terjadi, ternyata mereka berdua sejak awal merencanakan untuk menguasai harta anak yatim piatu sepertiku. Kalian suka uang, kan? Baiklah, aku akan membuat kedua pencuri tak tahu malu ini hancur karena uang. Ku dengar Chen Ziye sedang mengincar proyek besar. Aku meminta asistenku untuk bertemu dengan pesaing dan penjual yang bersaing dengan Chen Ziye. Aku membocorkan sebagian proposal Chen Ziye kepada mereka.
Dalam persaingan itu, demi mendapatkan proyek tersebut, Chen Ziye terpaksa menaikkan harganya. Dana perusahaan tidak cukup, sehingga ia terpaksa meminjam dari rentenir. Dia menghabiskan 50 juta hanya untuk mendapatkan proyek itu. Sedetik setelah Chen Ziye menandatangani kontrak, Zhang Lingsue langsung mengunggah postingan di media sosial. Dengan caption pacarku menghabiskan puluhan juta untuk membelikan aku tanah di pusat kota. Zhang Lingsue pikir aku tidak tahu menahu urusan perusahaan. Jadi dia yakin aku tidak tahu kalau tanah itu dibeli Chen Ziye untuknya. Malam itu, untuk merayakan keberhasilannya mendapatkan proyek, Chen Ziye minum-minum sampai mabuk berat. Dia pulang larut malam, tubuhnya berbau alkohol dan parfum wanita. Di kemeja putihnya juga ada bekas lipstik yang sengaja ditinggalkan seorang wanita. Tapi aku tidak peduli, perasaanku pada Chen Ziye sudah hilang di kehidupan sebelumnya. Sekarang aku hanya merasakan kebencian yang mendalam padanya. Melihat pria yang mabuk berat itu, dia masih menggumamkan tentang bagaimana dia telah menjadi sukses dan mendapatkan proyek yang diperebutkan semua pengusaha di kota. Sayang sekali, seberapa sombong dia sekarang, sebegitu pula dia akan menangis nantinya. Tanah di pusat kota itu tampak megah di permukaan, tapi sayangnya kualitas tanah di bawahnya buruk. Seminggu kemudian, tanah itu amblas. Penjual tentu tahu tentang ini, makanya dia berencana untuk kabur dengan uangnya. Keesokan harinya, Chen Ziye langsung menyuruh orang untuk mulai mengerjakan tanah di pusat kota itu. Dia bilang akan membangun pusat perbelanjaan terbesar di kota, dan menamainya Kecantikan Kota Zixue. Ini membuat Zhang Lingsue semakin sombong. Dan, dia datang mengunjungiku. Zhang Lingsue baru melepas maskernya setelah masuk ke rumah. Wajahnya lebih parah dari sebelumnya. Aku berpikir sejenak untuk menemukan kata yang tepat. Untuk menggambarkannya, mayat kering. Zhang Lingsue sekarang, matanya cekung, kulitnya kering dan dehidrasi. Bola matanya melotot, tidak berbeda dengan mayat kering. Tapi aku sedikit terkejut, tidak menyangka dia masih bisa setenang ini. Saat aku masih mencoba menebak pikiran Zhang Lingsue, dia mulai berbicara. Leng Yue, apakah aku sahabatmu? Aku sedikit bingung dengan pertanyaannya. Tapi demi memancingnya, aku mengangguk. Melihatku seperti itu, dia terus memainkan kartu persahabatan. Kalau begitu, kamu pasti juga nggak mau aku sedih, kan? Dia mengeluarkan bungkusan hitam dari tas kanvasnya yang besar. Saat dibuka, isinya adalah gaun pengantin Xiu He itu lagi. Zhang Lingsu mengelus-elus gaun itu, sambil mencoba membujukku. Aku sudah mengambilnya kembali dari nenek tua itu. Kali ini kamu tidak boleh memberikannya sembarangan. Barang ini untukmu. Kamu harus menyimpannya seumur hidupmu. Aku tidak menyangka, dia masih belum menyerah dengan niatnya untuk menukar takdir denganku. Kalau begitu, jangan salahkan aku kalau aku menghabisinya. Aku menerima gaun Xiu He yang dia berikan lagi. Aku menyimpannya di lemari. Zhang Lingsu akhirnya merasa lega. Lalu aku sengaja mengungkit lukanya. Xiao Sui, kamu sekarang sangat jelek. Pacarmu belum meninggalkanmu. Kata-kataku membuat wajah Zhang Lingsu memucat. Dia hanya bisa mengatakan dengan lemah bahwa dia hanya alergi, dan pacarnya tidak akan meninggalkannya. Lalu Zhang Lingsu tiba-tiba teringat sesuatu, dan menatapku dengan penuh kebencian. Xiao Sui, kali ini kalau kamu memberikan gaun itu lagi, aku akan memutuskan hubungan denganmu. Dia cemberut dan merajuk, tapi dengan wajah seperti kulit pohon itu, dia benar-benar terlihat menjijikkan. Aku menekan rasa tidak nyaman di hatiku, dan tersenyum menyetujuinya. Dia kembali mengingatkanku untuk menyimpannya dengan baik, lalu pergi dengan tenang. Begitu Zhang Lingsu keluar, aku langsung menelepon. Keesokan paginya, aku pulang ke desa. Begitu aku sampai di desa, aku melihat kakek sedang menungguku di gerbang desa. Paman ketiga, yang sudah lama tidak kutemui, juga keluar untuk menyambutku. Tapi saat melihatku, alis paman ketiga berkerut. Dia menggumamkan sesuatu yang tidak ku mengerti. Semenit kemudian, dia meludah ke tanah dan memaki, dasar siluman kecil, masih berani macam-macam dengan keponakanku.